Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bisnis plan dari kelompok kami, yaitu Tripnesia. Perkenalkan, nama saya Bagja Abdullah Sufyan, NIM 1201170270272. Nama saya Muhammad Walid Aditama dengan NIM-nya 12011742888. Saya Muhammad Adi Samajid dengan NIM 12011742216. Nama saya Ventuski Pramadia dengan NIM 12011741196. Nama saya Muhammad Alfi Fauji dengan NIM 12011174349. Baik, pertama yaitu problem atau masalah. Profesor Dr. Igede Pitana, MSI, selaku Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata Indonesia mengenai infrastruktur. Freddy Kompas, General Manager Inbound mengenai pemandu wisata dan akses transportasi. Solution, Tripnesia hadir sebagai solusi, yakni mengembangkan sektor pariwisata dengan menyediakan produk berupa paket wisata. Pertama, menjalankan kerjasama dengan tour agen, komunitas tour guide, dan pemerintah setempat. Yang kedua, Tripnesia menjadi akses pemasaran mengenai pariwisata di Indonesia yang dapat digunakan oleh tour agen. Kenapa sekarang? Yang pertama, pariwisata 4.0. World Tourist Day pada 28 September 2018 dengan tema Tourism and the Digital Transformation atau sebagai Tahun Pariwisata dan Transformasi Digital. Yang kedua, pertumbuhan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan sektor pariwisata mencatat pertumbuhan tertinggi peringkat ke-9 di dunia versi The World Travel and Tourism Council atau Yang ketiga, target sumbangan devisa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sumbangan devisa dari sektor sebesar 20 miliar dolar. Bisa dilihat dari grafik, dari tahun ke tahun, pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata mengalami kenaikan. Dari tahun 2009, dengan nilai 6 miliar sampai tahun 2019 dengan nilai 20 miliar. Selanjutnya ada company profile. Nama usahanya yaitu Tripnesia. Visi usaha meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan desa di sektor pariwisata. Misi usaha membuat pengalaman baru berwisata dengan memperkenalkan budaya, adat, dan istiadat. Membantu masyarakat membandingkan harga paket wisata dengan mudah, memperkenalkan desa wisata yang ada di Indonesia. Tagline, enjoy your trip, enjoy Indonesia. Dan ini adalah logo dari Tripnesia. Di sini ada company purpose atau tujuan dari perusahaan. Bagaimana penunjang perekonomian nasional melalui pemanfaatan teknologi pada sektor pariwisata. Di sini ada produk yang kami tawarkan. Yang pertama itu ada chatbot. Pengguna Tripnesia juga dapat berkonsultasi melalui fitur chatbot yang disediakan. Chatbot hadir supaya pengguna dapat terlebih dahulu mengetahui atau mengenai wisata yang akan dituju. Terus yang kedua ada paket wisata. Produk utama yang ditawarkan Tripnesia berupa paket wisata. Isi di dalam paket wisata yang kami tawarkan berupa pesawat, hotel, rekreasi, dan kuliner. Terus yang ketiga ada perjalanan bisnis. Tripnesia juga menyediakan produk untuk memenuhi perjalanan bisnis penggunanya. Produk yang ditawarkan dapat berupa hotel atau tiket pesawat. Nah, di sini ada bentuk aplikasi yang ditawarkan Tripnesia sebagai untuk para konsumen agar bisa menikmati perjalanan trip
Baik, silent lah kawan-kawan. Untuk selanjutnya di sini ada SWOT. Dari segi strength-nya, e-commerce pertama di Indonesia yang menyediakan tempat bagi tour agent untuk menawarkan paket wisata. Terus ada ide yang akan dilaksanakan merupakan inovasi sendiri, sehingga bisnis yang dilaksanakan akan memiliki ciri khas tersendiri dan tidak bersifat pasaran. Terus ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada memerlukan biaya yang cukup besar untuk memulai bisnis seperti ini. Melihat founder berprofesi sebagai mahasiswa. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama, potensi kemajuan pariwisata di Indonesia yang dapat membangkitkan perekonomian Indonesia. Kedua, ada peluang bagi tour agent yang ada di Indonesia yang memerlukan wadah seperti Tripnesia untuk menambah konsumennya. Terus yang terakhir ada threats. E-commerce ini apabila dikembangkan dapat menarik orang lain untuk melakukan bisnis dengan konsep seperti Tripnesia. Nah, di sini ada dari segi segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Indonesia terletak di daerah tropis dan merupakan negara kepulauan, menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam pemandangan yang alam yang menarik. Terus ada segi segmentasi demografis. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, ditambah dengan adanya bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030. Terus ada targeting. Generasi milenial yang mempunyai rentang usia antara 22 tahun sampai 37 tahun dengan rata-rata kelahiran antara tahun 1980 hingga 1997. Untuk yang terakhir ada positioning. Konsumen yang ingin melakukan perjalanan wisata namun dapat juga digunakan untuk mereka yang sekedar melakukan perjalanan bisnis. Nah, di sini ada bisnis proses dari Tripnesia. Yang pertama, Tripnesia itu adalah business to business, yaitu akses to market kepada tour agent dengan menawarkan berbagai list produk. Terus ada business to traveler yang menawarkan akses market kepada pengguna yang merequest untuk traveling. Berikutnya adalah formulasi strategi pemasaran. Ya, ini untuk yang pertama adalah penetrasi pasar. Untuk meningkatkan pelanggan atau customer agar lebih banyak, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan usaha pemasaran. Yaitu seperti memasang iklan di sosial media atau bekerjasama dengan influencer yang memiliki massa yang banyak. Sehingga bisa mengenalkan apa itu Tripnesia kepada pengikut-pengikutnya. Selain itu mengadakan promo, diskon bulanan, dan lain-lain untuk menarik perhatian para customer. Terus ada pengembangan pasar. Adapun beberapa cara agar dapat mengembangkan pasar menjadi luas, seperti menawarkan produk kepada pasar yang baru. Yang dimaksud di sini adalah pasar yang memungkinkan menjadi kesempatan untuk bersaing. Seperti contoh, Tripnesia melakukan promo sampai ke luar negeri dengan menampilkan keindahan pariwisata di Indonesia. Tentu saja hal ini dapat menarik hati dari customer yang berada di luar negeri untuk berpariwisata di Indonesia. Kemudian ada pengembangan produk. Untuk mengembangkan produk, Tripnesia harus melakukan pengembangan produk baru ke pasar yang sudah ada. Nah, di sini Tripnesia hadir untuk menawarkan paket wisata ke seluruh Indonesia. Selain menawarkan paket wisata, Tripnesia juga tentu saja dapat menawarkan penginapan yang berkelas bintang 5. Hal ini adalah salah satu pengembangan produk ke pasar yang sudah ada. Kemudian ada disverifikasi. Selain memberikan potongan harga, Tripnesia harus meningkatkan penjualan dan hasil pengembangan kepada pasar baru. Seperti memperkenalkan paket wisata di Indonesia kepada seluruh dunia, agar customer dari mancanegara bisa lebih banyak. Serta contoh lagi penginapan yang nyaman dan berkualitas bintang 5.
Dan kemudian sampai ke pengukuran pasar. Yang pertama itu pasar potensial, di mana pembeli sudah mempunyai minat tetapi belum memiliki uang. Sewaktu punya uang, baru pembeli akan membeli. Bagi customer yang memiliki minat tetapi belum punya uang, jangan khawatir karena Tripnesia selalu menawarkan diskon atau potongan harga. Terus ada pasar tersedia, kumpulan konsumen yang mempunyai minat penghasilan dan akses terhadap penawaran tertentu untuk customer yang minat dan ingin menggunakan jasa paket wisata ke seluruh Indonesia. Terus ada pasar sasaran, sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya kelompok orang dengan ciri yang sama belum berarti mereka terbentuk menjadi sebuah pasar sasaran. Sebagai contoh, di sini customer yang menjadi sasaran bagi Tripnesia adalah orang-orang yang menyukai berpariwisata ke tempat alam yang indah yang berada di Indonesia, serta turis asing yang sedang melancong di Indonesia. Kemudian ada pasar yang dimasuki, customer yang telah memakai jasa paket pariwisata Tripnesia dengan paket yang ditawarkan. Kemudian masuk ke analisis pasar. Yang pertama ada produk. Tripnesia adalah sebuah pengenalan sektor pariwisata yang ada di Indonesia kepada dunia dengan cara memperkenalkan segala aspek keindahan dari manusia maupun alam. Ya, kemudian ada place atau tempat. Tempat yang memungkinkan untuk memasarkan sebuah jasa Tripnesia ini adalah pada kawasan objek pariwisata dan tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian price atau harga. Dari segi harga, Tripnesia menawarkan berbagai variasi harga yang terjangkau bahkan sampai ke harga yang lebih mahal. Ketika sudah menjadi member lama bisa mendapatkan potongan harga untuk trip yang akan dilakukan. Kemudian ada promotion atau promosi yang digunakan untuk memasarkan Tripnesia dengan cara memasang iklan di berbagai sosial media, serta menempelkan poster besar di setiap objek wisata yang menampilkan keindahan di Indonesia. Masuk ke design organization. Nah, di sini yang paling atas pada tingkat pertama yaitu ada CEO, kemudian di bawahnya itu ada finance, kemudian ada IT atau informatika atau pemrograman dari software itu sendiri, kemudian marketing. Kemudian estimasi kebutuhan lokasi produksi. Kebutuhan luas lokasi kantor Tripnesia ialah berukuran 500 meter persegi. Terus penentuan kebutuhan bangunan. Bangunan yang dibutuhkan Tripnesia adalah bangunan yang memiliki area terbuka agar karyawan tidak stres saat bekerja. Terus kemudian ada pemilihan letak bangunan. Ada 2 faktor dalam pemilihan letak bangunan yaitu faktor ukuran. Di mana dalam ukuran ini Tripnesia membutuhkan luas kantor 500 meter persegi. Kemudian ada faktor lokasi, di mana faktor ini dibutuhkan di kawasan yang terdapat akses listrik dan internet yang mudah. Kemudian ada aspek sumber. Di sini seperti adanya bahan baku, sumber daya, tenaga kerja dan manajemen, modal, dan infrastruktur. Kemudian aspek lingkungan. Ada peningkatan ekonomi, penerimaan masyarakat setempat, persaingan, dan legalitas. Nah, berikut ini perkiraan biaya dari berjalannya suatu bisnis Tripnesia. Di sini ada tercantum investasi tetapnya, kebutuhan biaya inisiasinya sebesar 7.700.000, kebutuhan biaya mesin 22.800.000, dan kebutuhan biaya peralatan 3.700.000, dan kebutuhan biaya operasional sebesar per bulannya itu ada 27.900.000 dalam tahun per tahunnya, mendapatkan total 34.800.000. Nah, lalu di sini ada rencana kebutuhan dana. Nah, di sini tuh Tripnesia membutuhkan kebutuhan modalnya
sebesar 28.200.000. Untuk di breakdown lagi itu ada investasi tetap, aset tetap, dan biaya inisialisasi. Nah, lalu ini angka rencana keuangannya. Di sini pengguna unitnya, pengguna user menggunakan angka mengasumsikan. Tripnesia ini mengasumsikan sama harganya jualnya juga, mengasumsikan kalau tahun pertama ini Tripnesia memiliki user sebesar 300.000, tahun keduanya 330.000, tahun ketiga 363.000, tahun keempat 399.300, tahun kelima 439.230.000. Berarti itu per tahunnya diperkirakan nambah sebesar 10% per tahunnya. Lalu di sini ada pembagian hasilnya untuk Argenturnya 75% dan Tripnesianya 25%. Lalu ada biaya tahunannya. Di sini ada listrik, internet, tempat, gaji pegawai langsung, gaji pegawai tidak langsung, dan maintenance, biaya maintenance-nya. Nah, lalu di sini investasi tetapnya ada investasi teknologi sama investasi alat kantor. Di sini kita depresiasinya mengasumsikan sebesar 3 tahun. Nah, lalu mendapatkan dana pengusahanya 70%, dana eksternalnya 30%, dan bunga pinjaman dari banknya sebesar 4%. Lalu biaya inisiasinya kan tadi udah 1.700.000. Lalu ada modal kerjanya sebesar 45.400.000. Nah, di sini perhitungannya, jadi kebutuhan dananya itu totalnya sebesar 73.600.000 rupiah, dan biaya inisiasinya 1.700.000, working capitalnya 28.200.000, lalu investasi tetapnya sebesar 43.700.000. Di sini tuh modal pemiliknya itu sebesar 80% dan dana eksternalnya 20%. Jika ini dibagi terdapat angkanya nih, kalau misalnya modal pemilik berarti sebesar 58.880.000 dan dana eksternalnya 14.720.000. Nah, berikut laporan laba rugi dari Tripnesia akan dijelaskan oleh saudara Afin. Oke, selanjutnya ada laporan di sini kita sudah mulai masuk ke tahap analisis kekayaan usaha. Nah, yang pertama ada laporan rugi Indonesia akhir tahun pertama. Nah, di sini 3/4 ini didapat dari hasil penjualan sebesar 2.400.000.000 rupiah. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ada bagi hasil dengan tur agen sebesar 75%. Maka gross margin untuk Tripnesia sebesar 600. Lalu dikurangkan dengan biaya operasional seperti biaya depresiasi, biaya umum dan admin, biaya inisiasi. Dan akhirnya hingga profit setelah pajak. Nah, nilai profit setelah pajak sebesar 165.192 rupiah. Terus untuk selanjutnya ada laporan laba rugi akhir tahun kedua. Nah, di sini langsung saja profit setelah pajaknya sebesar 217.637 rupiah. Lalu ada laporan laba rugi Tripnesia akhir tahun ketiga. Profit setelah pajak sebesar 273 rupiah 737 rupiah. Selanjutnya ada
laporan laba rugi Indonesia akhir tahun keempat sebesar 335 juta rupiah 147 rupiah. Lalu yang terakhir ada laporan laba rugi Tripnesia akhir tahun kelima dengan penjualan 3 miliar 513 juta 840 rupiah. Yang untuk setelah pajaknya sebesar 43 juta 323 ya. Nah, setelah itu kita menghitung cash outflow dan cash inflow selama 5 tahun. Nah, di sini hasil di cash flow yang didapat yaitu untuk tahun pertama sebesar Rp2.000. Del, kalem Del. Mana? Ini nggak ganti slide. Nah, aing ulangin ya. Nah, berikut perhitungan analisis kelayakan dari data-data yang telah kita dapat di atas. Yang pertama ada perhitungan cash flow. Nah, perhitungan cash flow terdapat cash outflow dan cash inflow untuk 5 tahun. Yang pertama ada cash outflow sebesar 73.600.000 rupiah. Lalu cash inflow tahun pertama ada 180.289.440 miliar. Untuk cash inflow tahun kedua ada sebesar 232 juta rupiah 734.440 rupiah. Cash inflow tahun ketiga 288 juta 834.440 rupiah. Cash inflow tahun keempat 350 juta 544.440 rupiah. Cash inflow tahun kelima sebesar 418 juta 425.440 rupiah. Selanjutnya analisis kelayakan yang kedua ada payback period. Nah, pada payback period kali ini itu kita menghitung jumlah modal seberapa lama modal akan kembali. Nah, pada tahun yang pertama pada saat di launching aliran kas masih bernilai minus dengan jumlah 73.600.000 rupiah sesuai dengan modal awal. Lalu aliran kas pada tahun kedua mulai menunjukkan tren positif, yaitu dengan aliran kas 180.289.440 rupiah dengan akumulasi 106.689.440 rupiah. Maka untuk itu payback period usaha Tripnesia akan balik modal pada tahun pertama. Nah, selanjutnya ada perhitungan NPV. Nah, pada perhitungan NPV didapatkan hasil yaitu 938.702 rupiah. Lalu perhitungan IRR. Nah, untuk
interest atau bunga 30%, nilai NPV-nya sebesar Rp569.512. Untuk bunga 25%, nilai NPV-nya sebesar Rp648.431 juta rupiah. Nah, untuk IRR sendiri bernilai 66,1%. Maka dapat disimpulkan payback period kurang dari usia investasi, yaitu di mana 0,41 tahun kurang dari usia investasi, lalu ada nilai NPV lebih dari 0, yaitu Rp938.702, lalu ada nilai IRR lebih besar daripada MARR, di mana MARR sebesar 12%. Nah, di sini IRR-nya bernilai 66,1%. Maka dapat dikatakan bahwa usaha Tripnesia layak untuk dijalankan. Yang terakhir, kelayakan dengan resiko. Nah, di sini total resiko yang ada yaitu 12%. Terdiri dari resiko internal dan resiko eksternal. Nah, untuk itu maka ditambahkan dengan MARR sebesar 2%, didapat kelayakan resiko 24%. NPV dengan MARR 24% sebesar Rp665.303. Karena NPV lebih dari 0, maka usaha ini tetap layak dijalankan meskipun resiko usaha sebesar 12%. Nah, maka dari itu perhitungan yang sudah dilakukan usaha Tripnesia ini layak untuk dijalankan meskipun terdapat risiko usaha sebesar 12%. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.